renungan firman Tuhan pada pagi ini dengan judul Power of Habit atau kuasa dari kebiasaan. Kita baca dalam Lukas 4 ayat 14 sampai 30. Memang pagi ini banyak membaca firman Tuhan. Saya bacakan. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab dari Yesaya, dan setelah dibukanya, Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 20, kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang di dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah Ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah Ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Lalu katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah satu dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tepi gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkannya Dia dari tebing itu. Tetapi Ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Dari bacaan ini, kita mendapatkan apa yang Tuhan Yesus perbuat. Yesus adalah pribadi yang meneladankan kepada kita kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dia bukan hanya mengajar dengan teori-teori, tetapi juga dengan memberi contoh. Dia bukan hanya melakukan dengan perkataan saja, tetapi juga dengan tindakan.
Kehidupan yang baik berawal dari kebiasaan yang baik juga. Kebiasaan Yesus apakah yang bisa kita teladani dan tiru di dalam hidup kita? Yang pertama adalah kebiasaan beribadah. Pada ayat 16 katakan, Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Rumah ibadat adalah tempat favorit bagi Yesus untuk dikunjungi secara teratur. Ia datang setiap Sabat tiba untuk beribadah, sebagai mana orang Yahudi yang lain melakukannya. Mereka membiasakannya sejak kecil, sehingga akhirnya menjadi sesuatu yang mendarah daging. Dan jika tidak melakukannya, maka terasa ada sesuatu yang kurang. Mungkin saudara sama dengan saya, bukan berasal dari keluarga Kristen, sehingga beribadah merupakan hal yang baru di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita semua membangun kebiasaan beribadah bersama-sama saudara-saudara seiman. Tantangan pasti ada. Kita merasa beribadah, membuat waktu kita untuk bekerja, bermain, beristirahat menjadi berkurang. Tuhan Yesus secara teratur datang ke rumah ibadat setiap hari Sabat untuk beribadah. Ketika kita menyadari bahwa ada sesuatu, ada waktu khusus untuk kita beribadah, lakukanlah itu dengan disiplin, karena Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua adalah kebiasaan mengajar. Pada ayat 15 juga katakan, sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Yesus bukan hanya datang untuk beribadah. Di rumah ibadat itu Yesus juga membiasakan diri untuk mengajar. Mengajar adalah kebiasaan yang memiliki dua dimensi. Pertama, yaitu melengkapi diri dengan hal-hal atau pengetahuan yang akan diajarkan. Yang kedua adalah menjadi berdampak bagi orang-orang yang diajarkan. Setiap pengajar haruslah merupakan seorang pembelajar yang baik terlebih dahulu. Demikian juga dengan menjadi saksi Kristus untuk memenangkan jiwa, juga dituntut untuk memiliki dua dimensi. Yang pertama, melengkapi pengetahuan akan Kristus Yesus datang untuk menjadi Juru Selamat dunia. Yang kedua, menjadikan orang-orang yakin bahwa dirinya akan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kita harus mengembangkan kebiasaan mengajar dalam diri kita sebagai langkah untuk menjadi dewasa dan bertanggung jawab. Kita harus mengikis kebiasaan-kebiasaan dan perilaku yang buruk yang tidak berkenan bagi Yesus, agar jangan kita menjadi saksi Kristus tetapi jatuh ke dalam dosa. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mulailah menggunakan kesempatan untuk mengajar kepada orang-orang terdekat, baik itu keluarga, kerabat, teman, agar mengetahui
bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat bagi jiwanya. Yang ketiga adalah kebiasaan membaca kitab suci. Pada ayat 16 juga dikatakan bahwa Yesus berdiri membaca Alkitab. Kebiasaan lain yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah membaca kitab suci. Kebiasaan baik ini adalah usaha untuk memahami kehendak Allah yang dinyatakan secara tertulis melalui Alkitab. Ketika kita meneladani Yesus secara teratur, membiasakan diri membaca Alkitab, maka banyak hal-hal rohani juga yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yakin akan pertolongan Tuhan dalam menghadapi masalah hidup kita dan sukacita menjalani kehidupan kita merupakan berkat rohani yang kita dapatkan ketika membaca dan memahami kitab suci. Ayat terakhir yang akan kita baca pada dua pagi ini adalah di dalam Matius pasal 22 ayat 37. Yesus menjawab, "Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Indikator yang nyata saat ini bukan hanya sekedar menjadi Kristen sekian tahun lamanya, melainkan bagaimana cinta kita kepada Bapa. Segala hal mungkin terjadi dalam hidup kita. Dari hal yang indah, menyenangkan, hingga hal yang mengecewakan dan merugikan kita. Masihkah Bapa menjadi prioritas kita? Bagaimana keseimbangan antara Tuhan dan sesama dan diri kita sendiri? Mari kita periksa. Seberapa tulusnya kita mengasihi Tuhan saat keinginan kita sedang diproses Tuhan dengan jawaban menunggu atau bahkan tidak dijawab. Seberapa besar kita mengasihi sesama meskipun keadaan tidak memungkinkan kita untuk mengasihi. Seberapa besar kita mengasihi diri sendiri sehingga tidak menjatuhkan diri pada kenajisan, pada keserakahan, kesombongan, kebohongan, dan kejahatan. Kita bisa mengasihi, memberi kepuasan bagi hati dan jiwa di dunia. Dimulailah dari keluarga kita. Bagaimana dengan mengasihi Tuhan, memuaskan hatinya? Mari bangun komitmen baru untuk lebih radikal mengasihi Tuhan. Kita mencintainya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita, hingga nanti kita pulang ke rumah Bapa. Amin.